Selamat malam Pramal semua. Ketemu lagi nih sama Radio Malam. Nyantai dulu lah sini, nonton film dulu kita. Hari ini Mimin ada film yang bakal bikin kalian deg-degan parah pokoknya. Judulnya Animal. Oke, Mimin kenalin pemain-pemainnya dulu nih ya. Ada Elizabeth Gillies yang meranin jadi Mandy, Keke Palmer yang meranin jadi Alisa, Jeremy Sumpter yang jadi Matt, Parker Young yang jadi Jeff, dan terakhir ada Paul Yakono yang jadi Sean. Nah, filmnya ini nyeritain tentang segeng anak muda yang mau liburan ala-ala gitu. Tapi mereka malah jadi inceran monster-monster haus darah yang ada di hutan itu. Wow, kira-kira mereka bakal berhasil selamat nggak ya? Yaudah, kalau gitu sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan dua pasang suami istri nih. Ada pasangan Carl sama Vicky, dan satu lagi Douglas sama Barbara. Mereka dikejar sama binatang misterius. Cepet banget pergerakannya, jadi nggak kelihatan. Mereka nyoba kabur secepat-cepatnya. Sampai akhirnya Barbara tewas, kecomot sama tuh binatang. Douglas dipaksa harus ngerelain istrinya. Oke, scene maju nih ya. Ada 5 mahasiswa, mau hiking bareng nih mereka. Pas tuh ya pasangan-pasangan, Matt pacaran sama Alisa, Jeff pacaran sama Mandy. Nah, si Sean pacaran sama nyamuk deh tuh. Ceritanya ini Jeff mau ngajak mereka ke gua air terjun gitu. Katanya pas masih kecil, dia sama Alisa sering diajak ke sana sama ayah mereka. Di jalan, si Sean iseng ngebuka-buka ranselnya. Dia nemuin semprotan. Kata Jeff itu buat jaga-jaga aja dari binatang liar. Soalnya katanya gara-gara penebangan pohon, jadi ngegusur binatang-binatang yang ada di area lebih dalam di hutan ini. Wah, mereka nggak nyadar dong. Ada bangkai serigala di situ. BTW, kok nggak nyampe-nyampe ya? Mana udah mau gelap. Ribut deh nih abang ade. Kayaknya sih Jeff lupa rutenya. Nah kan, si Matt jadi kebelet tuh gara-gara kelamaan nunggu mereka kelar berantem. Pas lagi pipis, dia ngeliat ada ransel. Ternyata tuh ransel punyanya marinir Amerika. Kok bisa ya ada di situ? Akhirnya dibawa deh tuh sama dia. Isinya penuh sama peralatan-peralatan militer gitu. Ini akhirnya mereka mutusin buat balik aja ke mobil. Udah gelap nih selama perjalanan balik. Karena udah gelap, mereka jadi bingung sama rute baliknya. Mandy ngeliat ada sesuatu. Dia penasaran. Di situ dia nemuin sepatu yang ada bekas darahnya. Gak jauh dari sepatu itu ada lubang. Dia senter deh tuh ke dalam lubangnya. Seketika dia teriak. Di situ ada potongan tubuh orang. Kayaknya ini potongan tubuhnya Barbara deh ya. Tiba-tiba kedengeran ada suara. Deket banget lagi suaranya. Ya, tuh dia tuh binatangnya. Jeff nyuruh mereka pelan-pelan balik arah. Jeff mau nyoba nakutin tuh binatang pakai kayu. Taunya malah lebih sereman tuh binatang. Sumpah, bukan binatang ini sih, monster. Ini pas mereka lagi ngumpet, Alisa ngeliat kayak ada rumah kabin gitu. Jeff nyuruh yang lain kesana duluan. Sementara dia mau ngalihin perhatian si monsternya. Belum juga apa-apa, si Jeff langsung diserang sama tuh monster. Kali ini Alisa yang harus dipaksa kehilangan abangnya. Mereka harus buru-buru lari ke rumah kabin itu. Udah sampai nih, mereka makin panik. Udah gedor-gedor pintu minta tolong dibukain tapi nggak dibuka-bukain. Pas tuh monster makin ngedeket. Akhirnya dibukain nih pintunya. Mandy yang terakhir mau masuk, kakinya kena comot sama tuh monster. Tapi untungnya mereka berhasil narik Mandy masuk. Ini si Sean nyoba ngirim pesan ke penjaga hutan sama nyoba nelpon 911 buat minta bantuan. Tapi karena nggak tahu lokasi mereka sekarang ini di mana, ya udah katanya mereka bakal ngelacak panggilan ini ke menara seluler terdekat. Dan katanya dia juga sempet ngabarin ke orang tuanya Alisa. Kan dulunya mereka orang sini tuh. Jadi mereka mau minta tolong orang daerah sini buat bantu nyari. Oh iya, by the way, ini yang mereka temuin ini si Carl, Vicky, sama Douglas yang diserang duluan sama si monster di awal scene.
Sementara yang lain masih berharap ada bantuan datang, si Doc malah sinis gitu. Dia kayak udah putus asa banget lah ya. Mungkin karena kehilangan istrinya. Di sini, Carl ngajak mereka buat bantu ngecekin ke sekeliling kabinnya. Kalau kelihatan ada titik yang lemah, jadi bisa buru-buru dibenerin, biar tuh monster nggak bisa nerobos masuk. Kata Carl, monster itu udah sering nyoba nerobos dari segala celah. Bisa karena tuh monster pinter, atau emang dia lebih tahu seluk-beluk kabin ini. Lagi ngecek-ngecek, si Alisa jadi kepikiran. Kayaknya si monster tuh emang sengaja deh ngegiring mereka ke situ. Kayak sengaja disatuin gitu loh di satu tempat. Jadi kayak binatang di dalam kandang yang siap dimangsa. Tapi Matt ngerasa kalau Alisa cuma overthinking aja. Ya menurut dia nggak mungkin lah binatang bisa mikir sampai ke sana. Lagi nyoba nenangin Alisa. You can't control. Hampir aja kena. Tapi tuh monster masih ngelilingin kabin ini buat nyari celah jalan masuk. Kedengeran langkah tuh monster menuju ke lantai atas, tempat si Doc ngumpet. Yang lain mau ngecek, si Doc malah dengan cemennya dia malah turun. Mereka masuk ke ruangan loteng. Carl yang paling depan. Bener aja tuh, ada monsternya di situ. Udah berhasil nerobos masuk dia. Nih mereka bertiga nyoba nahan pintunya sebisa mungkin. Carl minta ambilin api sama Vicky. Ini si Sean malah nanyain di mana tasnya Matt. Terus turun ke bawah. Carl nyuruh Matt bantu Alisa sama Mandy ngegeser lemarinya. Waduh, kena cakar tuh tangannya Carl. Pintunya jebol loh itu. Nah, balik lagi nih si Sean. Ternyata dia ngambil semprotan. Wih, bener ampuh ya. Nggak lama, si Doc datang bantu ngegeser lemari. Setelah sekian lama, akhirnya dia mau ikut bantu. Sekarang, mereka harus mikirin rencana berikutnya. Karena pasti cepat atau lambat tuh monster bakal nerobos lagi. Ada dua ide. Ngumpet di satu ruangan yang diperkuat pertahanannya, atau idenya dong, keluar dari kabin itu. Masalahnya, kalau mau keluar dari situ kan harus ada yang dikorbanin biar tuh monster sibuk makan. Si Doc ngasih saran begitu tuh karena dia yakin gak akan ada yang datang. 911 tuh juga ngomong hal yang sama ke dia. Katanya mau ngelacak. Tapi sampai detik ini nggak ada yang datang kan? Matt ngenilai kedua pendapat ini benar. Tapi mereka nggak bisa pergi barengan. Lebih bahaya. Akhirnya dia ngajuin diri, biar dia aja yang keluar. Dia kan bisa lari cepat tuh katanya, jadi mungkin bisa lolos. Tapi Alisa nggak setuju. Dia nggak mau kehilangan Matt setelah kehilangan abangnya. Matt ngiyakinin Alisa dulu nih. Toh ada walkie-talkie kan, kata Matt. Ya udah, akhirnya setuju. Jadi si Carl sama Sean yang bakal ngawasin monsternya. Udah agak lama, tapi belum ada pergerakan. Mulai dipancing nih sama si Carl. Nah, muncul nih. Sekitar 9 meter di depan Carl. Ya udah, berarti si Matt bisa keluar nih ya. Tapi ini Sean kehilangan jejak. Ngilang tuh monster entah kemana. Tiba-tiba kedengeran suara teriakan Matt di walkie-talkie. Carl sama Sean buru-buru balik ke rumah, tapi nggak dibukain pintu sama Doc. Asem banget nih orang. Kayak malah sengaja ngumpanin Carl sama Sean ke tuh monster. Untungnya si Alisa kepikiran nyuruh mereka masuk lewat pintu dapur. Begitu masuk, langsung dibogem dong. Saking keselnya lah itu si Carl. Udah tuh, diikat aja sekalian. Nggak bisa dipercaya banget jadi orang ya. Ini Mandy nyoba nenangin Alisa. Dan dia juga baru ngasih tahu kalau ternyata dia lagi hamil anaknya Jeff. Abis itu mereka nemuin Sean. Masih kelihatan panik, shock, campur aduk deh pokoknya. Tapi di sini dia malah ngaku tentang satu hal yang amat sangat mencengangkan. Dia selama ini pacaran juga sama Jeff. Jadi Jeff ini punya 2 pacar dong. Satu cewek, satu cowok. Wow. Ya udahlah ya, mending gak usah bahas itu dulu deh. Toh Jeffnya juga udah gak ada kan, buat apa diributin? Ini walkie-talkie-nya bunyi. Tapi nggak ada jawaban. Kedengeran ada suara walkie-talkie-nya Matt. Deket banget bunyinya. Ternyata asalnya dari ruang basement. Semua siap-siap mau ngecek, kecuali Sean sama Doc. Vicky mau ikut turun, tapi nggak dibolehin sama Carl. Wah bener dong, ada tuh si Matt. Udah luka-luka parah. Udah sekarat banget dia. Pas mereka mau bawa keluar Matt, tuh monster nongol, langsung nyerang Carl. Vicky shock banget. Suaminya kali ini gak selamat.
Ngeliat Matt yang makin sekarat, Doc malah ngusulin gimana kalau Matt dijadiin umpan aja, biar mereka bisa kabur pas tuh monster lagi sibuk makan. Tapi semua nolak. Ya orang Matt juga masih hidup kan? Kalau menurut Alisa, lebih baik ngejebak monster itu di dalam rumah, terus dibakar. Di sini si Doc bilang dia setuju sama ide Alisa. Ya udah, Sean disuruh ngelepasin iketannya nih sama Alisa. Tapi dia malah mukulin Matt sampai mati. Abis itu dia mau sok keluar sendiri. Tiba-tiba malah dia kan yang jadi umpannya. Ngeselin sih. Mereka siap-siap buat kabur. Alisa juga langsung buru-buru nyiramin minyak tanah ke seluruh rumah. Udah nih, tinggal dinyalain apinya. Jadi monster panggang deh tuh. Pas Alisa sama Mandy lagi nenangin Vicky, tiba-tiba si Sean teriak. Waduh, jadi monsternya gak cuma satu nih. Mereka buru-buru lari. Pas Vicky mau keluar pintu, dia tiba-tiba berhenti. Taunya perutnya ditusuk sama tuh monster dari belakang. Pantes aja. Tinggal Mandy sama Alisa nih yang berhasil keluar. Mereka lari sekuat tenaga. Ya ampun, udah deket nih padahal. Pakai segala jatuh lagi. Anehnya, ada beberapa helai daun jatuh dari atas mereka. Ya, taunya tuh monster ada di atas itu dong. Alisa yang jadi korban di sini. Mandy nguatin dirinya buat lanjut lari ke mobil. Tapi sebelumnya, dia ngelepas baju dia yang penuh darah itu. Sekaligus ngelumurin badannya pakai tanah dulu nih, biar gak kecium bau darahnya. Akhirnya sampai juga di mobil. Untung dia tahu tempat nyimpan kuncinya. Oke, sekarang tinggal nyalain mobilnya, terus cabut deh buru-buru. Tapi tiba-tiba dia ngegocek tuh monster dulu nih. Pas tuh monster naik ke atap mobilnya, dia buru-buru mundurin mobilnya. Jatuh deh tuh ke depan. Langsung ditabrak, terus dilindes itu kepalanya. Di akhir scene, kelihatan udah mejret tuh ya kepalanya. Tapi nih ya, ada lagi dong monsternya. Malah nih monster kayak manggil kawanannya gitu. Ya, itu tadi alur cerita dari film Animal. Sumpah ya, ini tuh lebih mirip ke werewolf gak sih? Kalian yang pernah nonton Harry Potter pasti gak asing sama bentuk ini. Yaps, mirip sama Profesor Remus Lupin kalau lagi berubah jadi werewolf ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.